Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya ingin membagi pengalaman dan juga nanti bisa menambahkan Bapak Ibu menurut pengalaman Bapak Ibu masing-masing terkait dengan mengingat leluhur di bulan April dan di bulan Ruwah, 1 bulan sebelum puasa. Di kalangan masyarakat Indonesia itu kita kenal bulan untuk mengenang, untuk mengingat, untuk berkunjung leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Kami sebagai masyarakat Jawa dan juga pernah melakukan beberapa tradisi Jawa yang berkaitan dengan leluhur-leluhur, ya, rutin dilakukan oleh keluarga kami. Seperti di bulan Ruwah ini, ya, di bulan Ruwah di kalangan masyarakat Muslim, ya, itu juga banyak yang berkunjung di kuburan-kuburan dengan membawa bunga dan sarana-sarana yang lain, ya, dengan satu tujuan mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Kenapa yang dibawa itu kok bunga, ya, kok bukan alat yang lain atau sarana yang lain? Kita tahu bunga adalah simbol, ya, di dalam Buddhis sebagai simbol ketidakkekalan. Namun di dalam masyarakat bunga adalah simbol untuk tetap menjalin ikatan emosional dengan seseorang, baik seseorang itu masih hidup maupun yang telah mati. Kalau yang masih hidup untuk menyatakan emosional atau cinta dan sayang, seseorang itu ngasih bunga. Demikian pula di saat seseorang telah meninggal, itu yang dikasih, yang diberikan juga bunga, memelihara ikatan emosional dengan leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka beberapa peziarah-peziarah yang datang ke kuburan di bulan Ruwah ini, ya, dalam tradisi Muslim itu mereka membawa bunga. Namun di samping membawa bunga, mereka juga membawa makanan-makanan, mengadakan genduri, ya, di kuburan, ya. Ada istilah ruwahan, ada istilah bersih desa, ada istilah nyadran, ya. Ini juga ada kaitannya dengan agama Buddha juga. Nyadran ini yang pertama kali dilakukan di kerajaan Mojopahit waktu itu, ya. Kenapa kita perlu mengingat leluhur-leluhur kita yang tiada? Sebagai ungkapan bakti dan hormat kita kepada leluhur yang telah tiada. Tanpa jasa dan pengorbanan leluhur yang telah meninggal, kita tidak mungkin ada seperti saat ini. Bahkan ada beberapa sifat-sifat tertentu, karakter-karakter tertentu kita masih mewarisi leluhur-leluhur kita, baik itu secara fisik maupun secara batiniah. Secara fisik misalnya saja, leluhur-leluhur kita belum tua, itu ada yang rambutnya sudah memutih. Nah, punya anak, punya cucu juga demikian, belum usia itu juga rambutnya sudah putih juga, karena leluhurnya itu sudah putih duluan, bukan keturunan bule, ya, sekalipun belum keturunan bule ada juga yang memutih, ya. Kulit juga demikian. Ada beberapa hal yang negatif juga turun juga, ada beberapa penyakit-penyakit tertentu, ya, ternyata juga menurun kepada generasi-generasi berikutnya. Hal-hal yang positif pun, ya, itu juga ada yang menurun. Hal yang negatif pun juga ada yang menurun, ya. Maka apa yang kita lakukan, ya, ada ungkapan bahasa Jawa yang mengukir jiwa dan raga kita itu adalah kita, orang tua kita sendiri. Maka kalau kita menginginkan generasi-generasi yang akan datang itu memiliki sifat-sifat yang baik, ya dari mulai sekarang ini kita menciptakan kondisi-kondisi yang baik agar keturunan-keturunan kita pun itu juga ikut baik. Ada sebuah penelitian, ya, orang baik, ya,
dan orang yang jahat. Diteliti, orang baik mempunyai keturunan-keturunan, punya anak, punya cucu, punya cicit. Orang jahat juga punya anak cucu juga, ya. Ternyata dari beberapa generasi-generasi ditelusuri, orang baik itu cenderung menurunkan generasi-generasi yang baik juga. Orang yang jahat, ya, leluhur-leluhur yang jahat ternyata juga cenderung menurunkan generasi-generasi yang jahat juga. Misalnya leluhurnya, orang tuanya, neneknya, engkoknya itu suka mencuri, nanti anaknya, cucunya itu juga ada, ya. Ya, sekalipun ini bukan pelajaran agama Buddha, karena dalam ajaran agama Buddha itu sifat, ya, baik dan buruk itu tidak bisa diturunkan, ya. Tapi dalam kenyataannya kan ada seperti itu, membentuk karma kolektif, ya. Jadi kita sifat jelek dan baik kita itu sebenarnya bukan keturunan dari ayah ibu kita, enggak, ya, itu dalam pelajaran agama Buddha, ya. Namun kenapa dalam keluarga itu ada keluarga yang baik dan buruk, ini membentuk karma kolektif, ya, karma bersama, ya. Kembali pada leluhur-leluhur, ya, ada bermacam-macam cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Buddhis, masyarakat beragama untuk mengungkapkan rasa bakti, rasa hormat kepada leluhur-leluhur. Kemarin di wihara ini seharian wihara memfasilitasi mengadakan penghormatan kepada leluhur lewat cengbing, ya. Kalau cengbing itu pada umumnya biasanya itu umat pergi ke kuburan, ya, bersih-bersih dan sembahyang di kuburan. Kemarin kita fasilitasi di sini karena masih dalam masa Covid, sembayangnya mengingatnya di wihara dengan membuat altar leluhur, ya. Ya, sekalipun ada juga yang tidak setuju. Kapan hari pernah ngomong, Bante, saya tidak setuju cengbing diadakan di wihara itu, ya. Mestinya cengbing itu kan pergi ke kuburan. Jadi kesempatan untuk pergi ke kuburan itu tidak ada lagi karena di wihara ada acara, ada sembayang, ya. Namun dalam kondisi Covid seperti 2,5 tahun ini, cengbing di wihara sangat relevan sekali karena orang tidak boleh pergi kuburan, berkerumun, ya. Di wihara pun masih ada cara lain, mereka yang tidak hadir kita siaran langsung live streaming bisa mengikuti cengbing di rumah masing-masing dengan tujuan semuanya itu mengenang jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada, ya. Dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian, mengenang leluhur atau yang telah meninggal itu bisa diungkapkan dengan bermacam-macam cara. Bagi guru kita Buddha Sakyamuni, kita kenang, ya, beliau setahun tidak-tidaknya sekali di saat Waisak. Di saat Waisak umat Buddha seluruh dunia mengenang, memperingati 3 peristiwa penting. Peristiwa penting yang ketiga yaitu memperingati wafatnya atau parinirwananya Sang Buddha, ya. Itu juga mengenang leluhur-leluhur, ya, yaitu Buddha Sakyamuni. Kemudian masih juga setiap tahun, ya, di kalangan umat Buddha khususnya binaan Sangga Agung dan Budayana, ya, nanti bulan April, ya, bulan ini nanti saya juga akan pergi ke Jakarta dan ke Pacet di tempat Bante Asin pernah tinggal. Di situ juga akan diperingati, ya, wafatnya haul dari Mahabiksu Asin Jinara kita ini, ya, atas jasa dan pengorbanan beliau untuk mempelopori kebangkitan agama Buddha. Dan ini Bante Asin ini satu-satunya biku yang mendapatkan bintang Mahaputra dari pemerintah atas jasanya menyebarkan sebagai pelopor agama Buddha, ya. Memang kalau Bapak Ibu pernah membaca buku-buku Buddhis, ya, atau mendengar beberapa ceramah-ceramah para tokoh Buddhis di luar Sangga Agung dan Budayana, ya, ada juga yang tidak, ya, sepaham, yang tidak sejalan dengan pendapat ini karena memunculkan tokoh yang lain. Karena setiap majelis, setiap sangga itu juga biasanya ada tokoh-tokoh tertentu, ya. Namun, ya, kita
Binaan Sangga Agung dan Budayana Indonesia mengakui ya bahwa Bante Asin adalah pelopor kebangkitan agama Buddha setelah jatuhnya Kedaton Mojopahit ya. Dan beliau yang pertama kali juga merintis mempelopori peringatan Waisak di Candi Borobudur ya. Kemudian juga kita mengenal ya di kalangan masyarakat Konghucu terutama ya, Konghucu mengenal wafatnya ya Presiden Gus Dur ya, itu juga diperingati sekalipun di kelenteng ya, di saat-saat tertentu, di hari-hari tertentu, di saat peringatan itu ternyata mereka pun juga bikin altar di kelenteng ya untuk mengenang jasa dari Gus Dur ini yang telah menjadikan ya hari besar mereka sebagai hari libur nasional, yaitu 1 Imlek ya. Itu kemudian juga diisi dengan kegiatan-kegiatan seminar ya. 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 Kemudian ada lagi untuk mengenang leluhur-leluhur yang telah tiada di salah satu suku bangsa yang lain ya, yaitu di kota Meksiko ya. Diadakan suatu festival ya. Festival yaitu tanggal 1 November dan 2 November ya. Diyakini tanggal 1 November dan 2 November roh-roh dari anak-anak ya itu pergi kembali ke rumah masing-masing ya. Kemudian dari pihak keluarga menyambut juga dengan memakai kostum yang berbeda, seolah-olah ya orang yang mati jadi tengkorak ya, tanggal 1 dan tanggal 2 November. Ternyata ada juga agama yang lain memperingati arwah-arwah, doa arwah itu November juga ada ya. Agama Katolik itu di saat bulan November mereka juga mengadakan puja bakti atau sembahyang di kuburan untuk mengingat leluhur-leluhur. Jadi dapat kita simpulkan ternyata arwah-arwah itu juga mengingat tanggal juga, tanggal dan bulan ya, ngikuti juga. Nah, kalau tidak ngikuti nanti datang ke rumah tidak ada yang nyambut kan tidak enak juga kan gitu. Jadi tanggal 1, tanggal 2 itu mereka datang ke rumah ya. Ya, roh anak-anak ya dan orang dewasa. Kemudian ada lagi satu suku bangsa masih di Indonesia, itu di Sulawesi ya, di tanah ini Toraja, untuk mengenang leluhur-leluhur ya, mereka membongkar ya kuburan dan mengganti pakaiannya. Saya pernah dapat keterangan kurang lebih itu 3 tahun sekali ya, dibongkar kemudian bajunya diganti, yang sudah robek-robek ini diganti, kemudian mayat tadi, tengkorak tadi yang kelihatan masih utuh itu dihias lagi ya. Mestinya ceramah seperti ini itu waktunya malam hari ya, itu kelihatan serem ya, lampunya dimatikan semua ya. 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 Ini adalah gambar foto-foto orang yang telah meninggal dipoles kembali ya, dipercantik kembali, bajunya diganti ya. Ya. Kemudian ada lagi suku bangsa yang lain ya, memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada dengan menggunakan tari-tarian ya. Jadi di samping sajian, di samping ganti pakaian, ternyata penghormatan bisa dilakukan melalui aneka tarian ya. Ada lagi di Kalimantan ya, di Kalimantan ya, di Kalimantan ada upacara tiwah. Di sana juga ya orang yang telah meninggal ya dibongkar kembali, kemudian
kerangka-kerangkanya dikumpulkan kembali dan sisa-sisa kerangka itu ditempatkan satu tempat seperti rumah panggung gitu, namanya sandung. Di saat upacara seperti ini juga keluarga-keluarga pada kumpul semua mengadakan persembahyangan, dan juga ada kurban juga ya, hewan atau binatang yang dipakai untuk sarana sembahyang ini ya. Namun juga ada kelemahannya juga di saat upacara ini, katanya juga ada yang mabuk-mabuk juga sampai bergadang sampai malam ya, itu ya. Ya. Kemudian di masyarakat Jawa kita mengenal istilah nyadran ya, nyadran ya. Serangkaian acara oleh masyarakat Jawa. Nyadran berasal kata dari serada, artinya keyakinan ya. Ya, ini mereka berpakaian rapi ala Jawa, kemudian datang ke kuburan membawa makanan-makanan kenduri di kuburan. Nah, di saat bulan-bulan seperti ini makanan itu seolah itu tidak ada harganya, banyak sisa-sisa kan gitu. Lebih-lebih di daerah itu yang alirannya itu aliran boleh mengadakan acara seperti ini di masyarakat Muslim NU terutama ya, itu bisa mengadakan acara nyadran seperti ini ya. Bagi mereka yang di desa-desa itu pas bulan seperti ini tidak usah masak di rumah, pasti di antar-antar tetangga-tetangga yang mengadakan acara nyadran ini ya. Ini juga tujuan juga mengingat, mengenang leluhur-leluhur yang telah tiada ya. Ada lagi tadi kalau suku bangsa, sekarang di agama ya. Di agama tertentu ya, itu juga ada ya acara untuk memberikan perhatian kepada leluhur, kepada orang yang telah meninggal, yaitu memakai ya kembang dan air. Jadi kuburan tadi disiram ya air kembang ya. Kenapa pakai air kembang ya? Ya. Ini biar suasananya dingin ya. Mungkin kalau seandainya itu leluhur, itu arwah itu di neraka, dengan disirami air dingin kan suasananya jadi dingin. Kemudian kok pakai air kembang? Ada satu keyakinan juga, malaikat itu suka aroma yang wangi ya. Jadi kalau kembang mahal atau tidak ada, bisa juga diganti. Kalau aromanya tetap pengennya wangi ya pakai minyak wangi saja, disemproti minyak wangi ya. Itu ya, aroma harum ya. Saya harus pakai laptop sama itu karena mata saya sudah tidak bisa lihat jarak jauh gitu ya. Ya, ini mereka istilahnya tabur bunga di makam itu nyekar ya. Nyekar dari kata sekar itu bunga ya. Mereka menabur di hari-hari tertentu, di saat hari-hari misalnya kalau berkaitan dengan kepahlawanan ya, hari pahlawan itu mereka berkunjung di tempat makam pahlawan ya. Bagi orang-orang desa ya di saat bulan Ruwah ini mereka pada berkunjung di kuburan. Ini masih di samping mereka juga membawa sarana bunga untuk mengenang, mengingat leluhur, ternyata mereka ada juga yang membacakan doa-doa ya di kuburan dengan satu harapan, dengan dibantu doa-doa mungkin arwah-arwah yang dikubur itu belum masuk alam bahagia, dengan dibantu doa itu bisa membantu mereka untuk menemukan jalan bahagia ya. Dalam istilah Buddhis ya, doa-doa di saat orang meninggal itu istilah dengan pelimpahan jasa ya, itu. Kemudian juga untuk mengenang, menghormati leluhur yang telah tiada, di samping doa, kembang dan makanan, ada juga yang dibangunkan ya sarana-sarana yang dulu disukai
disukai oleh leluhur yang meninggal, atau beli mobil baru belum sempat terpakai, daripada kepikiran terus kemudian mobilnya ditaruh di kuburan. Ya, ini ada lagi yang meninggal sedang pacaran, ya misalnya saja berdua, kemudian juga dibikinkan patung, ya tiduran berdua di kuburan. Ya, ini ada lagi biar di kuburan itu menerima tamunya mudah, ya dibikinkan nisan model itu meja-meja tamu, dan meja-meja tamu. Ya. Ada lagi di kuburan biar arwahnya itu merasakan aroma yang nikmat, ya yang enak, ya kemudian sebelahnya dikasih restoran, ya yaitu tentunya kuburan karena tanahnya mahal mungkin, ya gitu, terus kuburan pun dipakai dibuka untuk restoran juga, tidak memindahkan nisannya, tidak memindah kuburannya itu yang hijau tadi gitu. Ada lagi ya karena menghormati juga atau ganti ruginya itu besar, ada kuburan tidak boleh dipindah sekalipun di dekat jalan raya itu. Ada di tempat lain, kalau di Jawa masih mudah, di tempat lain saya pernah menemui juga mau pelebaran jalan itu yang pihak ahli waris yang punya kuburan itu jual mahal karena sudah tahu, karena merasa ya dibutuhkan, bikin ganti rugi yang tidak umum, di luar harga umum. Daripada keluar biaya miliaran untuk pindah itu ya biarin saja, ya mungkin seperti itu juga ya. Ada kuburan di dekat jalan seperti itu karena tidak mau dipindah, ya ganti ruginya terlalu besar, ya. Ya. Ya, bermacam-macam cara kita mengenang menghormati leluhur yang telah tiada, ya. Kemudian juga di saat cembeng seperti ini, ya, dan juga di hari-hari tertentu 49 hari atau di saat peringatan-peringatan di kalangan masyarakat Chinese itu juga tidak lupa mengirim rumah-rumahan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami, apakah ada gunanya Bante mengirim rumah-rumahan itu, ya ada gunanya, semangatnya, ya atau niatnya. Jadi anak itu ya mempersiapkan hal yang baik, rumah yang baik untuk orang tuanya, ya. Bahkan di tempat agama lain itu juga ada ungkapan, aku pergi untuk mempersiapkan rumah bagimu, ya. Jadi biar orang tua kita di alam sana itu mempunyai kondisi yang layak, ya yang baik, maka sudah kewajiban anak mempersiapkan sarana-sarana yang baik, salah satunya yaitu mengirim rumah. Biar orang tuanya, leluhurnya tidak kekurangan uang, dikirimi uang. Boleh semangatnya dirawat, dipelihara, boleh seperti itu, ya. Tanpa harus dipraktekkan, tanpa harus memaksakan diri. Jangan sampai memaksakan diri, misalnya saja habis kematian kemudian harus bakar rumah, padahal rumah itu kan harganya juga cukup mahal, jutaan. Kita memaksakan diri sampai utang-utang untuk beli rumah dan rumahnya dibakar gitu saja, ya. Bagi mereka yang agama Buddha, pelimpahan jasa tidak selamanya harus dalam bentuk fisik seperti itu sebagai sarana saja yang membantu, ya penalaran saja. Sebaiknya bagi umat Buddha, apabila leluhur atau keluarga yang meninggal, pelimpahan jasa itu cukup hal-hal yang mudah kita kerjakan, ya misalnya saja berdana kepada orang miskin. Dengan kebajikan yang kuperbuat ini, kebaikannya kulimpahkan kepada leluhurku yang meninggal. Kita membaca sutra, Bapak Ibu habis membaca sutra atau sembahyang, dengan kebaikan yang kuperbuat ini, membaca sutra ini, kebaikannya kulimpahkan kepada leluhur yang telah meninggal. Itu sudah bisa dilakukan tanpa harus pakai sarana-sarana yang mahal menurut pengertian agama Buddha. Jadi sebetulnya agama Buddha itu adalah agama yang sederhana,
Masalah ada yang lainnya itu tradisi budaya, memang untuk menghapus atau menghilangkan tradisi itu tidak gampang. Namun saya yakin Bapak Ibu dengan pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ya, lambat laun pun akan bisa diterima. Seperti kemarin kita cengbing, tidak selamanya Bapak Ibu sekalipun sudah ada di situ daftar harga 1 juta, 2 juta atau 500 itu, tidak harus Bapak Ibu itu bikin altar, tidak harus, ya. Bapak Ibu nyumbang wihara saja 500, 1 juta, kulimpahkan kebaikanku menyumbang wihara ini untuk leluhurku yang telah meninggal, tanpa harus bikin altar, ya. Coba kalau semua bikin altar itu merepotkan sebetulnya, bikin kerjaan orang wihara, ya. Iya, sibuk sekali kalau pas ada acara cengbing, acara ulambanah ini, ya. Namun memang bagi mereka yang belum paham, nilai kepuasannya lain. Puasanya puas kalau bikin altar leluhur, banyak buah, banyak makanan itu. Toh yang makan juga bukan leluhur, toh juga ada yang dibuang, juga dikasih-kasihkan juga. Malah lebih baik lagi kalau memang harus pasang altar, buahnya jangan dimakan. Buah yang sudah bongkaran itu jangan dimakan sendiri, harus dikasihkan orang lain, ya. Dengan kebaikanku membagi buah ini, kulimpahkan kepada leluhur-leluhurku, semoga berbahagia, ya. Itu idealnya seperti itu. Atau diserahkan wihara, ya, biar dibagi-bagi, ya. Nilai kebaikan itulah yang diperlukan leluhur-leluhur kita yang telah tiada, ya. Itu demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena terbatasnya waktu, karena hari ini nanti ada pemberkatan manten dan perlu persiapan, sehingga saya akhiri sampai di sini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.